Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Prosperous people, I go, I grow, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, diberkati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih cinta setiamu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Biarkan hadiratmu boleh mengalir di tempat ini, karena hanya ada satu nama, hanya ada satu hal yang berkuasa, yaitu daripada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami tahbiskan dan kami mulai ibadah praise anointing kuala kurun di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang hidup, satu nama yang berlimpah sukacita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Tuhan, ku kagum Engkau Tuhan, kami kagum Engkau Bapa. Kagum Yesus, haleluya, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Yesus, kami
sembah Tuhan, hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya. Sealayarawase, oh alayarawase, oh alayarawasakalayaramase. Haleluya. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Haleluya. Ini kami Bapa, kami angkat tangan kami Tuhan, memuji-Mu Yesus. Biarlah hadirat-Mu yang berlaksa-laksa melingkupi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarkan setiap hati kami memuji-Mu Yesus. Biarkan kami Tuhan meninggikan Kau. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami meninggikan Engkau Yesus di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari katakan amin, amin, amin. Karena kita diberkati, Anda diberkati, saya diberkati, dan kita semua diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bagi Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan. Karena Yesus dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kuasa yang nyata dalam setiap kita. Amin. Semua bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bebaskan setiap rohmu. Haleluya. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Semua melompat buat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Engkau ajaib Tuhan bagi setiap kami. Sama-sama katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Are you ready, jump, jump? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Siap-siap dengan iman. Bersama-sama katakan, jemaat Tuhan saja katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosa. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lagi katakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami.
Engkau Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Benar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Engkau lebih dari segala-galanya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya mengajak kita bangkit berdiri.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi, angkat suaramu, angkat hatimu bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang. Lagi katakan kasih-Mu, oh kasih-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Yang Kau limpahkan bagiku, Yesus, Yesus. lebih Amin Tuhan. yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang. Lagi katakan kami sembah Engkau Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur kami, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Yesus datang ke kota Betania. Yesus masuk ke kampung Betania. Karena ada 3 hal yang dilihat dalam satu keluarga, kakak beradik. Maria berbicara pelayanan tentang spirit, tentang roh. Marta berbicara pelayanan secara jasmani. Lazarus berbicara pelayanan secara jiwa. Kita tahu jiwa kita sering sekali tidak tentram. Maka lihat, perhatikan Lazarus dengan semua kesulitannya. Bahkan dia tidak pernah menikmati kekayaan, kemakmuran. Tapi Tuhan tempatkan dia di Firdaus. Jiwamu tenang kalau engkau dalam Yesus. Maka hidup ini yang pertama jadi penyembah Tuhan. Tidak boleh yang lain yang pertama. Perananmu dan peranan saya di hadapan Tuhan hari ini yang sudah menerima keselamatan, maka yang terutama dan paling utama dalam hidupmu menjadi penyembah Tuhan. Supaya rohmu terus bertumbuh, spiritmu tetap bertumbuh. Di saat roh dan spiritmu terus bertumbuh, maka lihat kebutuhan jasmani akan mengikuti. Jangan firman Tuhan diputar balik. Karena kebutuhan jasmani itu hanya berbicara kebutuhan dagingmu. Semua daging itu akan kembali ke tanah, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, 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 kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. 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 Bapa dalam sorga, seluruh jemaat-Mu akan menerima firman Tuhan hari ini. Buka hati dan pikiran mereka supaya benih firman Tuhan tertanam di dalam hatinya. Berbicaralah, kami siap menerima, kami juga siap menerima berkat Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Baik, belum duduk ya. Saya bacakan dulu, semua harus sadar. Posisi kita hari ini semua harus sadar. Tinggal dalam kesadaran ini.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 berkata begini, manusia pertama berasal dari debu tanah, yaitu siapa? Adam. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ingat, hari ini Anda dan saya tidak lagi keturunan Adam. Amin. Karena keturunan Adam itu berbicara jasmani. Maka semua orang yang mengutamakan jasmani, menomor satukan jasmani, engkau terus bekerja cari uang, Anda dalam perikop keturunan Adam. Tapi di saat Bapak dan Ibu mengutamakan ibadah, mengutamakan penyembahan, mengutamakan ibadah, mengutamakan penyembahan, Anda dan saya disebut keturunan Yesus. Kalau Yesus berasal dari sorga, berarti dia harus kembali ke sorga. Kita ini semua sudah tinggal dalam Yesus, berarti kita juga berasal dari sorga dan akan kembali ke sorga. Tepuk tangan. Haleluya. Amin. Pegang ini, itu yang membuatmu tidak akan pernah merasa takut lagi. Tentang kematian Anda tidak perlu takut lagi. Tentang jasmani Anda tidak perlu takut lagi. Tentang kebutuhan jiwa Anda tidak akan pernah takut lagi. Katakan amin. Lebih seru lagi katakan amin. Tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Baik, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Baik, saya tahu ini kita masuk jam 7.30 tidak biasa. Pasti sudah terlena, bahkan sering sudah bangun mungkin jam 8 karena kita masuk jam 9. Nah, tidak apa-apa, Tuhan mengampuni, betul ya? Karena tidak perlu harus bisa dikatakan mengintimidasi diri, ya. Ingat bahwa firman Allah akan selalu menyatakan kepadamu hal yang baik. Katakan amin. Nah, coba perhatikan. Hari ini kita berbicara tentang kenaikan. Ingat, kata kenaikan. Mengapa terjadi kenaikan? Karena memang Yesus berasal dari sorga. Kalau Yesus berasal dari bumi, tidak ada kenaikan. Setuju? Setuju? Ingat, Yesus itu berasal dari sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, berarti orang yang di atas bisa turun ke bawah. Tetapi orang yang memang berasal dari sorga, dari atas akan kembali ke atas. Maka hari kenaikan adalah hari di mana terjadi kemenangan. Katakan amin. Yesus memang harus turun. Allah itu sendiri memang harus turun ke bumi. Hanya satu tujuannya, menyelamatkan manusia. Tuhan tidak pernah menyelamatkan binatang. Tuhan juga tidak pernah menyelamatkan malaikat yang jatuh dalam dosa. Tuhan juga tidak menyelamatkan tentang masalah keindahan dunia ini. Tetapi Tuhan menyelamatkan dari semua ciptaan yang mulia. Tetapi dari semua ciptaan yang paling terburuk akhirnya juga manusia. Halo? Tapi Yesus datang, turun ke bumi, hanya satu tujuan, menyelamatkan Bapak dan Ibu. Katakan amin. Katakan amin. Tidak mungkin orang di bawah ini menyelamatkan orang di bawah. Jadi yang menyelamatkan orang yang di bawah ini, kita ini adalah yang dari sorga. Kita harus sadar bahwa kenaikan Yesus ini membawa kemenangan padamu. Membawa harapan yang pasti padamu. Dan yang pasti, yang paling terutama dalam pasti adalah keselamatanmu. Katakan amin. Katakan amin. Satu sisi agama yang lain, kepercayaan lain masih mencari. Ingat, Anda dan saya tidak punya kemampuan untuk mencari Tuhan. Tetapi Anda dan saya justru Tuhan yang mencarimu. Kalau Tuhan yang mencarimu, pasti ketemu. Katakan amin. Kalau Tuhan yang mencarimu, pasti ketemu. Kalau Tuhan yang memilihmu, pasti tidak salah. Maka lihat, waktu Tuhan memilihmu, waktu Tuhan menetapkanmu, waktu Tuhan memanggilmu, waktu Tuhan menyentuh hatimu, itulah yang terbaik yang kau terima dari Tuhan. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Maka jangan pernah sia-siakan lagi hidup dalam kasih karunia Tuhan ini. Hari kenaikan yang berbicara apa? Bahwa Anda terbebas dari ketakutan. Ketakutan apa lagi yang ada di bumi ini selain maut?
Ketakutan secara jasmani itu pasti punya volume, ada waktunya takut, ada waktunya tidak takut. Tetapi ujung-ujungnya semua berbicara manusia ini, berbicara semua agama, ujung-ujungnya berbicara semua gereja, ujung-ujungnya ketakutan yang paling tertinggi, yang paling dalam, yang paling ditakuti adalah maut itu sendiri. Dan Yesus harus menyelesaikan maut itu. Anda dan saya tidak lagi tinggal di dalam maut. Anda dan saya sudah tinggal di dalam Yesus. Amin. Ngomong kanan kiri, saya sudah merdeka. Saya sudah bebas. Saya tidak perlu takut lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi saya mau ngomong tepuk sebelah jadi tepuk tangan. Ya. Nah, lihat. Coba perhatikan lagi. Kebangkitan Yesus nyata. Kebangkitan Yesus itu nyata. Artinya ada orang yang lihat. Siapa yang lihat? Manusia. Siapa yang lihat? Murid-murid. Siapa yang lihat? Hampir ada lebih 500 orang melihat dia. Jadi kalau di dalam persidangan ada yang melihat, itu sudah kekuatan hukum. Apalagi lebih 500 orang. Artinya ada suatu kebenaran secara fakta. Ada satu kebenaran secara penglihatan bahwa Yesus naik. Amin. Amin. Gak usah tunggu-tunggu lagi. Kalau begitu Tuhan, saya harus lihat Yesus naik. Saya harus lihat naik. Kalau Yesus Anda sendiri melihat naik, jangan-jangan Anda jadi tidak percaya. Justru ketakutan. Itu siapa? Jadi cukup melalui firman Allah sudah ada yang lihat. Kebangkitan Yesus nyata. Amin. Menghadirkan apa? Perubahan dalam diri para murid. Waktu murid-murid bersama dengan Yesus, mereka semua belum full heart, mereka semua belum penuh iman mengikut Yesus. Maka dalam setiap ada peristiwa, ada masalah, ada murid dan murid selalu jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Maka lihat, waktu Yesus mati pun mereka ketakutan. Dan mereka bersembunyi dalam rumah. Alkitab mencatat, semua murid-murid itu menutup pintu mereka dengan kunci. Kepada siapa mereka takut? Orang-orang Yahudi. Karena mereka berpikir murid-muridnya ini juga perlu disalibkan. Mereka semuanya sembunyi. Tapi Alkitab mencatat waktu mereka sembunyi dalam satu rumah, Yesus pun langsung ada di tengah-tengah mereka. Halo? Jadi Yesus tidak mengetuk lagi. Karena waktu Yesus sudah bangkit, itu juga sudah berbicara kemuliaan manusianya Yesus. Waktu mereka juga mau menyentuh Yesus, kata Tuhan, jangan. Karena tubuh Yesus sudah penuh dengan kemuliaan. Amin. Amin. Dan akhirnya pertemuan yang kedua di rumah itu hanya ada satu yang belum hadir, yaitu Thomas. Dan Thomas pun mengatakan, sebelum saya tusuk, sebelum saya masukkan jari ke telapak tangan Yesus, saya tidak percaya. Lihat, Thomas pun mendapatkan sangat istimewa. Padahal kepada murid-murid yang lain, Yesus mengatakan jangan sentuh lagi. Tapi kepada Thomas, nih, sentuh. Halo? Maksud saya begini, sudahlah, sekali percaya tetap percaya. Gak perlu lagi menunggu-nunggu suatu peristiwa sampai engkau lebih percaya lagi. Dan apa kata Yesus kepada Thomas? Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena apa? Melihat itu ada batasnya. Kita sekarang tidak melihat Yesus lagi bangkit. Kita sekarang tidak melihat Yesus lagi naik. Maka penglihatan itu ada batas. Tapi percaya tidak ada batas. Amin. Amin. Jangan menjadi Thomas modern. Tetapi percayalah
Nah, lihat. Dulu murid kebingungan dan tidak berdaya karena kematian Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, tidak ada lagi tempat keraguan dan ketakutan pada murid-murid. Maka hari ini tidak ada lagi alasan untukmu takut dalam hidup ini. Amin. Tidak ada alasanmu untuk takut masalah kematian. Karena Yesus sudah menjamin keselamatan. Engkau tidak punya alasan lagi untuk takut masalah kebutuhan jasmani. Gak makan 3 hari juga gak mati kok. Tapi gak mungkin Tuhan berikan padamu seperti Lazarus lagi. Lazarus mati juga karena kelaparan. Dan Tuhan izinkan itu. Kenapa Tuhan izinkan? Karena sampai kematian fisik seperti itu, Lazarus tidak pernah menyangkal Tuhan. Maka dia mendapatkan satu kemuliaan di mana dia ditempatkan di Firdaus. Dan saya yakin percaya, semua kita di tempat ini, saya melihat wajahmu dan wajah saya tidak mampu seperti Lazarus. Maka Tuhan tidak akan tempatkan itu. Karena Lazarus sudah mempunyai karunia yang disebut karunia hidup menderita. Dan hari ini saya melihatmu dengan wajahmu tidak punya karunia untuk hidup menderita. Kurang semangat, amin. Saya melihat sekarang wajahmu, mukamu, dan saya melihat tubuhmu adalah orang-orang yang makmur. Kurang semangat, amin. Amin. Gak perlu takut. Jangan pernah dengan hal apapun kau meninggalkan Tuhan gara-gara jasmani. Anak muda khususnya pasangan hidup. Saya tambahkan, selain cinta Tuhan, mertuamu juga harus cinta Tuhan supaya besanannya kalau ketemu nyambung. Kalau ketemu besanannya, tahu besanan dah? Kalau ketemu ngomong nyambung. Dan yang ketiga harus satu sungai. Pacarmu itu harus satu sungai. Karena nanti kalau si A sungainya Sungai Kahayan, pacarmu Sungai Barito, memang betul ketemu di laut. Tapi berjalan seperti itu rasanya tidak enak. Coba satu jalur, betul tidak? Kemana-mana satu jalur. Amin. Nah artinya kita bisa melihat orang yang satu sungai, orang yang satu jalur, mau seperti apapun di depan, dia tetap gagah perkasa. Katakan anak muda, amin. Yang lain sudah nikah nggak boleh lagi. Ya, loh kata Pak Pendeta, saya tidak satu sungai. Kalau gitu saya cari lagi satu sungai yang lain. Nggak boleh. Stop. Amin. Ini masih kesempatan kepada mereka yang masih muda. Siapa yang masih muda? Angkat tangan. Saya tanya siapa yang masih muda. Bukan saya tanya siapa yang sudah berumah tangga, bukan. Haleluya. Amin. Turun tangan. Tenang saja, saya tidak akan menjebakmu kok. Ya. Nah, coba perhatikan lagi. Sehingga kita melihat bahwa harapan murid-muridnya yang tadinya pupus akhirnya terbit kembali setelah Yesus bangkit. Nah, 40 hari setelah berlalu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, para murid saat itu ada bersama dengan Yesus yang terakhir. Ya, Yesus pun memberkati mereka. Berkat yang merupakan jaminan perlindungan. Berkat sebagai pemimpin atas mereka. Dan akhirnya Yesus pun terangkat ke sorga. Amin. Nah, ini kenyataan yang harus kita pahami. Kenyataan kebenarannya di bumi ini. Itu harus dipahami. Coba baca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Sudah paham? Ya, ayat 50 dulu. 1, 2, 3. Amin. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Sampai kampung Betania.
Siapa yang dibawanya? Murid-muridnya. Maka gereja kita ini sangat tepat disebut dengan Betania. Karena di Betania itu ada pelayanan roh. Di Betania itu ada pelayanan jiwa. Di Betania itu ada pelayanan jasmani. Maka gereja kita ini tepat disebut Betania, urapan baru. Fresh anointing. Setiap hari kita butuh urapan baru. Setiap hari kita butuh urapan baru. Setiap hari kita butuh urapan baru. Nah, lihat kenyataannya yang harus dipahami. Yesus mengangkat tangannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak pernah mengangkat tangan di sini, keterlaluan. Yesus saja mengangkat tangan. Coba angkat tangan dulu semua, saya mau lihat dulu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Yesus cuman mengangkat tangan. Coba kalau disuruh mengangkat kaki. Itu kenyataannya. Mengangkat tangan ini, itu ajaran Yesus, bukan ajaran gereja. Katakan amin. Katakan amin. Di ayat 50 tadi, ia mengangkat tangannya. Jadi waktu Yesus mengangkat tangannya, dia lagi mengangkat kepada Bapaknya. Waktu Bapak dan Ibu mengangkat tangan, Anda lagi mengangkat tangan sama Yesus. Amin. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan ibadah mengangkat tangan. Waktu mengangkat tangan gak perlu juga mata terbuka. Gak perlu. Tutup matamu supaya tidak ada yang menggoda dan digoda. Angkat tangan. Katakan amin. Angkat tangan ini itu berbicara juga kerendahan hati. Jadi waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan tidak melihat pekerjaanmu apa, penghasilanmu seberapa, kedudukanmu di kantor seperti apa. Tuhan tidak pernah lihat itu. Jadi waktu Yesus mengangkat tangannya kepada Bapaknya, itu kata menyerah. Kalau menyerah berarti tidak perlu lagi ada jawaban-jawaban. Menyerah, diam, itu menyerah. Dan yang kedua kenyataannya di situ, Yesus pun memberkati mereka. Setelah diangkat, Yesus pun memberkati mereka. Maka dalam setiap ibadahmu jangan pernah pulang sebelum gembala memberkatimu. Amin. Tapi juga jangan datang di sini hanya untuk 10 menit lagi saya mau masuk untuk berkat. Itu juga salah. Halo. Amin. Amin. Jadi lihat, waktu saya pun mengangkat tangan memberkatimu, itu kenyataan di bumi karena Yesus juga lakukan itu. Bukan berarti saya sama dengan Yesus. Tapi kuasa yang sama itu yang saya berikan padamu. Amin. Maka lihat, di situ tadi ada kata berkat. Ya, kata berkat. Kalau bahasa Yunani itu berasal dari kata eulogia. Eulogia artinya suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaanmu berhasil. Itu kata berkat. Eulogia itu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaanmu berhasil. Ya, jadi salah satu waktu engkau angkat tangan, kau lagi diberkati. Eulogia lagi turun padamu. Sehingga apa? Waktu engkau melakukan semua pekerjaanmu, eulogia itulah yang membuatmu berhasil. Amin. Nah, lihat, kata berkat di situ berarti kehadiran Allah itu bersamamu. Maka kemana engkau pergi, Allah selalu ada. Amin. Engkau pergi kemanapun, Tuhan selalu ada. Karena apa? Karena engkau yang disebut tadi berkat eulogia tadi. Sehingga kemana engkau pergi, pemeliharaan Tuhan, pendampingan Tuhan selalu ada padamu. Maka tidak perlu takut. Katakan amin. Maka lihat, berkat itu
berkat Allah itu tidak boleh disamakan dengan keuntungan materi seseorang. Karena kalau berkat Allah itu hanya diukur, disamakan dengan keuntungan materi, Anda akan protes sama Tuhan. Saya sudah katakan berkali-kali, berkat materi itu dari semua berkat Tuhan, berkat uang itu yang terakhir. Berkat pertama keselamatan, katakan amin. Berkat kedua kesehatan. Berkat ketiga itu dan lain-lain. Ada berkat kasih karunia, ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita. Tak 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 tak. Coba baca di Alkitab. Tidak pernah ada berkat materi itu posisi nomor 2, nomor 3 atau nomor 1. Baca itu Alkitab. Yesus tidak pernah memberitakan sesuatu kepada orang yang hadir pada saat itu. Pada saat engkau sukses, makmur, tolak ukur utama adalah penghasilanmu. Jadi kalau ada orang di luar sana, mereka alergi dengan kata makmur, mereka alergi dengan kata berkat, mereka alergi dengan kata diberkati sukses, salah. Amin. Anda dijadikan Tuhan menjadi orang sukses. Amin. Cukup Adam gagal. Anda dan saya tidak perlu gagal lagi. Dan tidak karena gagal. Karena Anda sudah di dalam Yesus. Kalau Anda di luar Yesus, selamat tinggal. Amin. Nah, lihat lagi. Kebenaran di bumi ini. Yuk, ayat 51. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ia berpisah. Saya punya anak rohani, 3 anaknya pintar-pintar. Yang satunya ada pendengarannya tidak normal. Nah, si ibu tetap rasa bersalah. Karena pada saat itu sebenarnya dia punya uang, punya duit untuk operasi. Tapi akhirnya ditahan-tahan melahirkan di rumah. Dampaknya seperti itu. Sehingga kemarin saya harus datangi, anak itu sekarang sudah usia 6 tahun. Anaknya ganteng sekali, putih sekali. Dan waktu saya masuk, mereka punya karunia memang untuk membina ketiga anaknya luar biasa. Mungkin kalau saya di situ setengah jam lagi, rambut saya ini sudah habis semua. Karena begitu aktifnya mereka. Saya bilang, Pak, Bu, hari ini anak ini harus dilepas. Pindahkan ke Wonosobo. Tidak apa-apa, ada saatnya berpisah. Tapi perpisahan ini membuat masa depan untuk anak ini. Perpisahan itu membuat anak ini akan terarah. Anaknya pintar, tapi karena pintarnya rumah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rumahnya besar, tapi tidak semua dia dapat. Akhirnya menambah keaktifannya. Saya bilang sama ibu tuh, Bu, ada saatnya berpisah. Memang pertama sedih, tapi kita melihat untuk masa depan anak. Karena kalau anak tetap ada di depan kalian, kau tidak bisa maksimal. Suamimu juga tidak bisa maksimal. Bahkan ketiga anak pun akan semakin jadi. Keaktifannya akan semakin jadi. Bisa. Dan mereka memutuskan anak harus dibawa ke Wonosobo. Saya bilang yang kedua, ingat, anakmu berangkat itu bukan pisah, tapi lagi merantau. Ingat saja kata-kata merantau, supaya tidak sedih. Nah lihat, Yesus pun harus berpisah dengan kita. Karena Yesus bukan berasal dari bumi ini. Yesus pulang kampung ke sorga. Tetapi perpisahan ini bukan berbicara kesedihan lagi.
tapi berbicara masa depan. Amin. Masa depanmu di bumi dan di sorga sudah pasti. Apalagi yang engkau takuti. Bekerjalah dengan baik. Maka lihat, orang tidak bisa sukses hanya dua. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Yang kedua, dia pemalas. Tuhan sudah berikan padamu talenta. 1 talenta. Kalau 50.000 satu hari, berarti Tuhan sudah kasih modal padamu kerja 19 tahun. Kalau dirupiahkan menjadi 300 juta. Kalau per kapita kurun ini, atau Jakarta 2,9 juta per bulan, dikalikan 19 tahun, berarti Tuhan sudah memberikan padamu 1,2 miliar modal tanpa bunga. Artinya talentanya sudah Tuhan berikan padamu minimal 1, itu membuat engkau sejahtera. Jangan punya alasan lagi engkau tidak diberkati. Tuhan sudah memberikan 1 talenta minimal. Amin. 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 Pak, saya talentanya ngomong aja, bicaranya lancar. Silahkan, tapi jangan ngomongin orang. Mulai orang yang suka bicara hadir di tempat ini, datang kepada saya, kita akan posisikan talentamu bisa untuk membawa kebaikan kepada orang. Halo. Amin. Ia berpisah. Puji Tuhan, Yesus itu berpisah langsung cepat naik ke surga. Coba kalau perpisahannya seperti naik kapal. Lama sekali. Dulu belum ada pesawat atau apa, biasanya kalau berpisah, entah naik pisau kapal, lamanya dadanya begini. Betul tidak? Apalagi kalau orang lagi jatuh cinta, dia menginginkan perpisahan itu ada di kapal. Supaya lama-kelamaan, tangannya tinggal segini. Ya, tinggal segini, masih tetap kelihatan. Tapi hati-hati, kalau tidak terus tinggal dalam kasih karunia Tuhan, tangannya masih kelihatan segini pun Anda sudah tinggalkan. Hati-hati. Harus tetap menjaga hati. Amin. Yang ketiga, lihat di situ. Yang ketiga, kenyataannya di bumi, terangkat ke sorga. Jadi orang menyaksikan dari bumi itu terangkat ke sorga. Katakan amin. Terangkat ke sorga. Dan Kisah Para Rasul juga mengatakan nanti ada 2 malaikat yang datang. Dia datang bukan lagi mengangkat Yesus, tapi dia datang untuk menyatakan sesuatu lagi kepada mereka. Hai kamu yang tinggal di bumi. Kenapa bukan lagi Yesus ngomong itu? Karena Yesus sudah berakhir masa ketemu fisiknya dengan suaranya kepada murid. Amin. Sangat percaya bahwa Yesus naik ke sorga? Anda dan saya juga pasti ke sorga. Loh, kalau sudah kita pasti sorga, saya mau tanya, masalah apa lagi yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Ya, apalagi? Suamimu, istrimu, keuanganmu, anak-anakmu. Tidak boleh. Kau harus selalu melihat Anda penghuni sorga. Anda harus melihat Anda sudah pegang itu sorga. Anda harus bisa melihat masa depanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, apa respon ya? Apa respon murid pada saat itu? Ini juga masih kenyataannya di bumi. Yuk 52. 1, 2, 3. Amin. Waktu mereka melihat Yesus terangkat, dan itu masih terjadi di bumi. Nah, respon orang yang melihat itu, lebih kurang 500 orang itu, respon mereka waktu mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, lihat, sujud menyembah. Sujud menyembah. Kalau Bapak dan Ibu sujud menyembah di sini malu, minimal dari dalam kamarmu, engkau sujud menyembah. Jangan menyembah Tuhan itu engkau berbaring pakai selimut, bantal tinggi. Saya yakin tinggal 3 menit, Anda akan keluar radar. Dan penyembahanmu memang bisa 1 jam. Tapi nyatanya ngoroknya sudah kedengaran. Itu. Kenapa harus sujud?
itulah membantumu supaya hormat sama Tuhan. Amin. Belajarlah di rumah untuk sujud. Maka masuk dalam kamar, tutup pintu. Supaya tidak ada orang yang masuk. Karena waktu engkau sujud, tak 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 tak, engkau berdiri lagi. Mengganggu. Itu maksudnya. Ketuk pintu, kunci pintu, itu berbicara keseriusan. Keseriusan. Amin. Itu masih berlaku di bumi ya. Halo? Itu masih berlaku. Itulah respon orang yang melihat Yesus naik. Terus dikatakan, apalagi mereka pulang. Mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Bisa paham? Dan dikatakan, mereka pulang dengan bersuka cita. Ngomong bersuka cita. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Perpisahan menghasilkan sukacita. Jadi perpisahan tidak lagi berbicara kesedihan, tapi perpisahan berbicara sukacita. Amin. Sukacita. Maka lihat di situ ayat 53, yuk 53. 1, 2, 3. Nah lihat, tuntutan utama, kewajiban utama, kesadaran diri utama, engkau harus selalu ada di bait Allah. Tidak ada tawar-menawar. Waktu engkau bekerja di kantormu itu juga bisa engkau buat bait Allah. Belajarlah di dalam engkau sendiri, entah di kantormu, belajar untuk memuji Tuhan itu, nyanyi bagi Dia. Nyanyi. Amin. Ya kalau kamu lihat kanan kiri orang Kristen, ya nggak apa-apa, volumenya dikeluarin sedikit. Waktu kemarin pemakaman, saya mengambil satu kesempatan itu. Karena banyak di luar kepercayaan. Saya hanya bilang, semua yang masih dalam keturunan Adam, hidupmu hanya sebatas jasmani. Tapi semua orang yang menerima manusia yang kedua, yaitu Yesus, hidupmu berbicara kekekalan. Amin. Di kesempatan itu, saya memberitakan itu. Masalah, ada orang yang menerima atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi sekali lagi ingat, kemanapun kau pergi, muliakan Tuhan. Ya, harus suka berada di bait Allah. Jangan nanti sampai saya dengar, apa nih gereja ini tiap hari ibadah, 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 ibadah. Kalau ada kata-kata seperti itu, sepertinya dia belum sadar apa tujuan utama hidup. Amin. Jangan harap di gereja ini setiap hari ada saya bawa baksos, jangan. Bagi-bagi sembako, jangan. Karena Anda datang kepada Tuhan bukan karena magnetnya sembako, tapi Tuhan. Nah, datang ke tempat ini bait Allah ini, sembah Dia, sujud, dengar firman, terima firman, dan Anda pulang, jadilah berkat. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa melihat di situ kebenaran dari sorga. Yuk, kebenaran dari sorga. Tadi kebenaran di bumi, sekarang kebenaran dari sorga. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Yuk ayat 9, 1, 2, 3. Nah lihat, kebenaran dari sorga, kebenaran dari Allah, kebenaran dari Bapa itu, Allah sangat meninggikan Yesus. Ya, Allah sangat meninggikan Yesus. Artinya bumi ini, manusia ini, dia hanya bisa saat itu meninggikan Yesus, memuliakan Yesus pada saat mereka melihat ke sorga. Pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi lihat, dari sorga itu sendiri, dari Bapa itu sendiri, langsung meninggikan Yesus. Maka dasar dalam hidup kita ini adalah dasar yang terus meninggikan Dia. Karena apa? Itu juga respon dari bumi ini
itu juga respon dari sorga. Amin. Maka tinggikanlah Tuhan terus. Tinggikan dia terus. Tinggikan dia. Waktu engkau punya masalah, sudah. Gak perlu fokus ke masalahmu itu. Tinggikan aja Tuhan. Amin. Siapa yang tidak punya masalah di tempat ini? Siapa yang punya masalah? Gak ada juga. Hebat nih. Siapa di tempat ini yang tidak punya masalah? Siapa di tempat ini yang punya masalah? Malu ya? Semua punya masalah. Tapi sejauh apa masalah itu tinggal engkau meresponi. Kalau engkau selalu responi dengan kekuatan intelektualmu, kepintaranmu, jiwamu, Anda habis. Tapi setiap masalah itu Anda responi dengan firman, dengan firman, dengan firman. Justru waktu masalah itu Anda gemuk dan segar. Ingat, sekali lagi ingat, setiap orang yang berbuat curang padamu, setiap orang yang mau menjatuhkanmu, setiap orang yang mengata-ngataimu, setiap orang yang memfitnahmu, setiap orang yang mengambil bagianmu, ingat, itu hanya sebagai batu pijakan. Amin. Semua orang menyakiti, semua orang memfitnahmu, semua orang menjatuhkanmu, ingat, itu hanya sebagai batu pijakan. Itu hanya sebagai kayu pijakan. Bapak dan Ibu coba nanti naik ke lantai 2. Ada tangga. Anda harus memijak tangga itu. Itulah nasib orang-orang yang menjatuhkanmu. Itulah bagian orang-orang yang menghancurkanmu. Itu akan dipakai Tuhan untuk engkau injak. Supaya masuk tangga yang kedua. Masuk tangga yang ketiga. Masuk tangga yang keempat. Yusuf, semua saudaranya. Siapa yang tidak punya masalah? Yusuf juga punya masalah. Yusuf itu pekerjaannya hanya ngantar makanan siang kepada saudaranya. Tapi dimanfaatkan. Tapi Yusuf tidak peduli dengan saudaranya. Di situ ada Ruben, di situ ada Gad, di situ ada Simeon, semuanya ada di situ. Tapi mereka Tuhan tempatkan sebagai batu injakan Yusuf untuk masuk ke Mesir. Tanpa Yusuf sakit hati dengan saudaranya. Siapa Daud? Daud. Siapa batu pijakannya? Ingat, saudaranya juga. Orang tuanya tidak memperhitungkan. Tapi lihat, apa yang buat Daud jadi raja? Karena dia juga tidak pernah protes dengan semua itu. Bahkan waktu dia berumah tangga, mertuanya sebagai batu pijakan. Bahkan waktu dia punya anak, Absalom kudeta dia. Tapi Daud tetap maju. Tapi waktu Daud melakukan satu kesalahan, di mana dalam kehidupannya dia jatuh, hanya satu jawaban yang ditunggu dari Tuhan, harus bertobat. Daud pun bertobat. Daud pun tidak mau lagi melakukan itu. Maka dia progres. Halo? Siapa Daud? Dia hampir sama dengan kita. Siapa Yusuf? Dia hampir sama dengan kita. Semua orang-orang di sekitarmu akan Tuhan jadikan sebagai batu pijakanmu. Amin. Kau pasti sukses. Ya. Terus yang kedua di situ, mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama. Maka setiap Anda berdoa harus selalu di dalam Yesus. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa. Waktu doa makan sekalipun, tetap harus di dalam Yesus. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Itu kurang sah. Kurang nyaman tuh. Harus dalam Yesus. Karena apa? Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua punya nama. Binatang juga punya nama.
Manusia semua punya nama. Bangsa juga punya nama. Tapi nama di atas segala nama yaitu Yesus. Amin. Amin. Makanya waktu engkau berdoa harus jelas di dalam siapa. Di dalam Yesus jelas. Berarti mengatasi semua nama. Termasuk nama-nama orang yang punya kuasa. Baik kuasa di pemerintahan, baik kuasa gelap. Itu semua akan tunduk di saat engkau memanggil namanya. Waktu engkau menutup segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu engkau pun berdoa di depan umum, selalu harus tetap ngomong dalam nama Yesus. Kita bisa melihat banyak pejabat waktu disuruh berdoa, dia orang Kristen, dia pejabat waktu berdoa, diberkati semuanya, amin. Harus di dalam nama Yesus. Jadi suatu saat nanti, kalau saya melihat entah di YouTube atau di apa, mungkin ada acara polisi, Ibu Rospita disuruh untuk berdoa. Ibu Rospita siap-siap dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Mungkin juga ada acara Bangkal Tong ya, yang lagi begitu suruh berdoa Ibu Winti dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya sih diminta selalu hanya doa makan saja, karena itu doa yang paling cepat dijawab. Amin langsung ada. Itu dia doa yang paling mantap. Ayat yang ke-10, yuk 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Waktu engkau ngomong dalam nama Yesus, berarti segala yang ada di langit itu berlutut. Yang ada di atas bumi berlutut. Yang ada di bawah bumi berlutut. Jangan pernah lupa berdoa apapun dalam nama Yesus. Yang kau lihat di atas sana yang tidak kau lihat, dia berlutut. Kau lihat di bumi ini, dia akan berlutut. Kau lihat di bawah bumi ini, dia akan berlutut. Amin. Berdoa, saya tidak berbicara doa itu harus panjang. Berdoa saya tidak berbicara doa itu seperti membaca proklamasi. Berdoa itu saya tidak berbicara itu membaca seperti puisi. Tapi berdoa itu berbicara iman, berbicara iman, berbicara iman, berbicara iman, berbicara deklarasi, berbicara kualitas daripada iman. Dan ditutup dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Waktu engkau berbicara dalam nama Yesus, yang kau tidak lihat di bumi ini, yang kau tidak lihat di atas bumi ini, berlutut. Apapun yang ada di bumi berlutut, dan apapun yang di bawah bumi berlutut. Kalau semuanya sudah berlutut dalam nama Yesus, sekali lagi apa yang kau takutkan di bumi ini? Amin. Waktu saya kemarin naik pesawat, saya bisa melihat langit itu terus dengan embunnya. Baru saya lihat lagi di atas, saya lihat lagi di atas. Artinya apa? Waktu kita melihat itu, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Waktu saya melihat langit itu tidak ada apa-apanya. Tapi waktu engkau ngomong di dalam nama Yesus, semua yang kau tidak lihat, entah langit keberapa, itu tunduk padamu. Amin. Kau melihat di bumi ini, mau seperti apa garangnya seseorang, mau seperti apa seramnya seseorang, mau kuasa setannya seperti apapun engkau diserang, dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Bahkan semua makhluk-makhluk yang ada di bawah bumi ini, termasuk setan, termasuk semuanya tunduk dalam nama Yesus. Amin. Ngomong kanan kiri, dalam nama Yesus. Nah, jangan ragu-ragu lagi ya. Jangan waktu berdoa di dalam amin. Jangan begitu. Karena menghormati, segan, sungkan. Ingat, enggak ada itu. Semua harus dalam nama Yesus. Amin. Ayat 11 yuk, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua harus mengaku dengan lidah. Ya, harus mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Yesus itu bukan hanya manusia, tapi Yesus itu juga Tuhan. Jadi kalau ada yang menggoncang di luar sana, masa kalian percaya kepada Allah yang tiga, Bapa, Anak,
Roh Kudus, ingat Allah kita, Tuhan kita tidak pernah tiga. Amin. Nama Yesus memang harus dipakai di bumi. Harus dipakai. Jadi Yesus yang kita kenal di bumi, itu juga Yesus yang ada di sorga. Itu juga Bapa yang di sorga. Itu juga Roh Kudus yang ada di sorga. Maka waktu semua murid-murid sudah mengenal, melihat bahwa Yesus bangkit. Nah lihat, Roh Kudus juga mereka nunggu-nunggu. Dan mereka dimasuki semua dengan kuasa Roh Kudus. Yesus, Roh Kudus, Allah sama. Jadi kita tidak pernah punya Tuhan tiga. Amin. Nah kalau ditanya lagi, sudah mendingan diam daripada Anda juga salah. Daripada sok pintar, diam saja. Karena masalah iman itu bukan berbicara sehebat apa engkau adu debat. Sepintar apa engkau menjatuhkan orang dengan pertanyaan-pertanyaan. Enggak. Tapi kita bisa melihat fenomena yang sekarang di YouTube. Justru itu yang terangkat sekarang. Adu debat, adu debat, adu debat. Saya mau bertanya, sepintar apa manusia di bumi ini sehingga dia selalu memperdebatkan Tuhan itu? Saya selalu ada nonton seorang hamba Tuhan, memang dia luar biasa jawabannya. Dia pakar. Bahasa Ibrani, Latinnya, bahasa Inggris, bahasa Yunaninya, bahasa Arabnya, dia pintar. Dan yang saya tahu, waktu dia menjawab, itu selalu jawaban yang luar biasa. Amin. Nah, semua harus mengaku dengan lidah. Semua punya lidah. Halo, semua punya lidah. Pemain sepak bola yang terakhir, pernah waktu dia ditendang bola, kena ke mulutnya, lidahnya masuk ke dalam, itu membuat dia mau mati. Dulu dia mau mati. Untung cepat diambil lagi lidahnya. Maksud saya, lidah itu memang tidak bertulang, tapi lidah itu sangat berbisa. Lidah itu memang tidak bertulang, tapi lidah itu akan mendatangkan berkat. Itu lidahmu ada dalam keputusanmu. Lidah juga bisa menjatuhkan orang. Lidah juga bisa menghancurkan orang. Tapi lidah yang sama juga bisa memuliakan Tuhan. Hanya satu tujuan lidahmu, mengakui dia Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak boleh lagi ada fungsi-fungsi lidah yang lain. Nah, terus Pak, bagaimana mengecap? Ya itu boleh. Rasa asin, rasa manis itu boleh. Yang saya maksud, lidah ini kenapa selalu ada di firman Tuhan. Di kitab Amsal juga ngomong tentang lidah. Ini juga lidah. Maka lidah itu harus engkau kontrol dengan firman. Bukan dengan perasaanmu, bukan dengan intelektualmu, tapi dengan firman. Katakan amin. Yuk baca lagi Yohanes 16 ayat 28. 1, 2, 3. Nah, Yesus datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Jadi memang Yesus harus kembali ke Bapa karena ia sudah menggenapi semua tugas yang diberikan oleh Bapanya. Coba perhatikan. Kalau kita selalu semua di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kitab Yohanes mengatakan, Yesus pun Allah Bapa itu datang untuk menjemput Yesus. Mengapa dijemput? Karena tugasnya sudah selesai. Halo? Halo? Saya bisa membayangkan begini. Kalau seseorang itu di dalam Tuhan, mau seperti apa cara Tuhan menjemput dia? Seperti yang kemarin ada yang baru meninggal, dia duduk, dia jatuh dan meninggal. Saya bisa bayangkan Tuhan itu datang menjemputnya. Kenapa harus dijemputnya? Karena memang tempatnya bukan di bumi lagi, tapi di sorga. Tapi ingat, setiap orang yang dijemput Tuhan, itu karena juga tugasnya sudah selesai. Makanya perbanyaklah minta tugas sama Tuhan supaya panjang umurmu. Halo? Halo? Pak, saya mau bertugas Pak melayani. Jadi apa penerima tamu? Nah, itu memperpanjang usiamu. Karena tugasmu belum selesai. Jangan coba-coba keluar dari tempat ini tanpa ada tugas pelayanan. Amin. Perbanyak minta terus tugas pelayanan. Supaya Tuhan tidak cepat menjemputmu. Katakan amin. Kita melihat tadi ada WL baru,
ada langsung 2 pemain musik, itu persiapan ke depan. Ya, itu persiap. Karena kita bersyukur gereja ini harus selalu mempersiapkan regenerasi. Ya. Jadi bersyukur langsung ada WL tambah 2. Jadi ada Ibu Erna, kalau beliau ada di sini. Gitu ya. Terus ada Bang Nando, jadi sudah 4. Bila perlu nanti semuanya jadi WL, nggak perlu ada singer. Ya, suatu saat nanti bisa dibuat seperti itu. Amin. Nah, ada Bang Oden. Saya bilang sama Ibu, mulai Bang Oden juga ditugaskan. Tapi tugas utama Bang Oden ada di Urung Bunut. Amin, Bang Oden. Bantu di Urung Bunut. Bukan hanya membantu, tapi memang kamu harus menjadi tokoh utama di sana. Amin. Termasuk perpuluhanmu juga masuk ke Urung Bunut, nggak boleh ke Kurun. Amin ya. Harus ke Urung Bunut. Saya tahu Bang Oden ini juga tadinya dari sini. Tapi Tuhan pilih dia dengan proses yang begitu ajaib. Sehingga dia harus kembali ke Urung Bunut. Amin. Nah, yuk baca lagi Yohanes 3:13, 1-2-3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, hanya Yesus. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus dari sorga turun ke bumi, selesai di bumi naik lagi ke sorga. Amin. Kalau Yesus melakukan itu, maka semua kita yang sudah dalam Yesus, peristiwa itu pun akan terjadi padamu. Ya. Yohanes 3:31a berkata begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, maka Yesuslah di atas semuanya. Bukan hartamu, bukan kedudukanmu, bukan keluargamu, bukan jabatanmu, tapi di atas segala sesuatunya adalah Yesus. Karena apa? Karena Yesus datang dari atas, maka dia juga di atas semuanya. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Yuk baca lagi Kisah Para Rasul 9, 1 ayat 9-11. Yuk. Titik dulu. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Karena apa? Supaya tidak terjadi peristiwa perpisahan seperti di kapal. Coba kalau lihat terus, maka langsung ditutupi awan. Nah lihat, awan ini berbicara sesuatu yang tidak pernah bisa kita nalarkan. Tapi awan pun mengikuti apa maunya Yesus. Tutup. Amin. Siapa yang bisa memerintahkan awan? Saya mau tanya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, maka awan pun menutupinya. 10, yuk. 1, 2, 3. Amin. Ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bukan lagi dekat Yesus, tapi dekat mereka. Coba perhatikan. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bisa bayangkan kalau Tuhan belum mempersiapkan mereka murid. Saya yakin kalau ada 2 orang yang putih ini dekatnya, semua pasti langsung kabur. Ketakutan. Nah, kenapa mereka harus dekat mereka? Kenapa 2 malaikat ini? Kenapa 2 orang yang berpakaian putih ini dekat mereka? Karena komunikasi selanjutnya bukan lagi dengan Yesus saat itu, tapi dengan 2 orang putih itu. Apa yang dikatakan di situ? Dan berkata kepada mereka, ayat 11. Amin. Akhir dunia akan ada. Akhir zaman akan ada. Bumi ini akan berlalu. Tapi Yesus tidak pernah berlalu. Dia akan datang seperti yang dikatakan firman. Ya.
terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi waktu mereka dan kita melihat Yesus naik ke surga, nanti kedatangan dia yang terakhir pun sama seperti naik ke surga, turun juga seperti itu. Saya mau bertanya, di ajaran mana yang ada seperti ini? Masuk akal? Masuk akal. Di luar akal? Di luar akal. Itulah firman. Semakin engkau berhubungan dekat dengan Tuhan, yang tadinya tidak masuk akal akan jadi masuk akal. Tapi segala sesuatu orang tidak bisa terima di luar akalnya, dia sama seperti keturunan Adam. Engkau harus sadar dulu sebagai keturunan Yesus supaya yang tidak masuk akal itu jadi masuk akal. Amin. Ini yang terakhir nanti. Maka lihat, jangan engkau terpesona terus dengan masalahmu. Kita tidak tahu entah besok pagi itu Yesus datang turun. Kita nggak paham. Kalau Yesus besok pagi turun, berbahagialah kita di tempat ini. Karena orang yang tadinya ada banyak cicilan, akhirnya nggak punya cicilan lagi. Betul tidak? Halo, amin. Nah, yang tadinya dia sudah tidak punya harapan lagi di rumah sakit, Yesus datang, dia jadi punya harapan. Jadi kedatangan Yesus yang tidak ada seorang pun diberitahu, itulah kedatangan yang paling termulia. Engkau dan saya harus selalu mempersiapkan diri. Amin. Harus mempersiapkan diri. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita semua di hari kenaikan ini. Bahwa hari kenaikan itu memberikan masa depan padamu. Tidak memberikan sesuatu yang menakutkan lagi, tetapi sesuatu yang sangat memberikan masa depan untukmu. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Naik satu. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untukmu dan untuk saya. Dan apa yang Yesus lakukan adalah sempurna. Kesempurnaan Yesus ini sudah tuntas melalui kayu salib. Maka pada saat engkau memakan tubuh Kristus ini, maka yang sempurna kepada tubuhmu itu akan masuk. Semua hal yang tidak baik dalam tubuhmu akan Tuhan buang dan membuat tubuhmu sehat. Apabila Bapa dan percaya pada tubuh Kristus yang berbicara tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus, maka engkau memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus yang sudah tercurah, darah Yesus yang sudah tertumpah. Dan memang harus tertumpah karena darah berbicara nyawa. Yesus sudah memberikan nyawanya kepada kita semua. Yesus yang berbicara kekekalan. Nyawa Yesus berbicara kekekalan, maka nyawa kita pun berbicara kekekalan. Kebutuhan kita secara jasmani akan berakhir, tetapi di dalam Yesus kita akan kekal. Apabila Bapa dan percaya pada darah Yesus, maka engkau minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima firman,
Kami tahu bahwa firman-Lah di atas segala-galanya. Hari ini kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan, ucapan syukur, persepuluhan untuk pembangunan gereja. Tuhan akan tambahkan berlipat kali ganda di saat engkau menabur di tanah yang subur. Mari kita deklarasi persembahan pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali dan persembahan dijalankan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah yang akan terus diturunkan padamu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersatu duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.